Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Ahmad Busri. Di sini ada wafer, ada yang mau. sorry bercanda bro. Jadi gue sedikit mau jelasin karena ada beberapa orang yang masih belum paham tentang asuransi kesehatan, cara kerja asuransi kesehatan seperti ini. Jadi ini kita simpan, kita amankan. Gue di sini mau jelasin tentang BPJS Ketenagakerjaan sama KIS ya bro, sama KIS. Jadi bedanya itu ini dari segi desainnya aja udah beda ya. Ini yang Ketenagakerjaan dan ini yang KIS. Begitu pula dengan belakangnya juga beda, Kartu Indonesia Sehat. Ya. Keduanya adalah fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan seperti itu teman-teman. Cuman ada bedanya kalau yang ini kan di pabrik dan instansi-instansi ya seperti ini. Dan ini nanti bisa dibilang sistemnya kayak nabung ya teman-teman. Jadi katakanlah kalian sudah bekerja di pabrik A selama 10 tahun lamanya, dan selama 10 tahun itu kalian juga misalkan kalian terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, setiap bulan kalian bakal nyicil seperti itu teman-teman. Nyicil yang dipotong dari hasil sisa kerja kalian itu. Katakanlah gajian kalian adalah 125 atau 150 ribu lah seperti itu ya. Itu nanti kalian tidak utuh terima 150 ribu, tapi ada potongan untuk biaya asuransi BPJS Ketenagakerjaan seperti itu teman-teman. Nanti kalau misalkan kalian sudah keluar dari pabrik tersebut, katakanlah resign atau yang lain dalam tanda kutip, yang mungkin pabriknya bangkrut atau apa seperti itu teman-teman, nanti kalian bisa ngeklaim si BPJS Ketenagakerjaan ini teman-teman. Kalian bisa ambil kembali duitnya di situ, tentu dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh BPJS yang harus kalian penuhi seperti itu teman-teman. Mungkin setiap tahun persyaratannya berbeda, jadi kalian harus update ya, harus update persyaratannya. Nanti kalian bisa ngurus langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat seperti itu teman-teman. Sedangkan kalau KIS seperti ini. KIS ini asuransi kesehatan ada, setauku ada dua jenis ya. Ada dua jenis pembayaran. Ada yang mandiri, pembayaran mandiri, ada yang menggunakan pembayaran PBI. Di mana pembayaran PBI itu adalah pembayaran yang ditangguhkan oleh pemerintah seperti itu teman-teman. Maksudnya adalah bantuan kepada orang-orang yang bisa dibilang menengah ke bawah yang perlu asuransi. Itu ada program dari pemerintah melalui dana PBI ini. Dia setiap bulan nggak bayar, masyarakatnya nggak bayar yang dapat ini secara PBI. Cuman secara garis besar sebenarnya dia bayar, tapi sudah tercover sama pemerintah. Maksudnya ya pemerintah yang bayar seperti itu teman-teman. Jadi mau digunakan sampai kapanpun selama kartu KIS ini aktif, dalam artian selama masih diangsur sama pemerintah, itu teman-teman aman. Itu teman-teman aman dan nggak ada yang perlu dipikirkan lagi seperti itu teman-teman. Beda cerita kalau misalkan teman-teman membuatnya secara mandiri, artinya yang membayar angsuran setiap bulannya adalah teman-teman sendiri. Katakanlah untuk kelas 3 35.000 kalau nggak salah ya. Ketika teman-teman ternyata nggak bayar angsuran, maka angsuran setiap bulan itu dia akan maksudnya akan kena tagihan terus seperti itu teman-teman. Katakanlah, karena banyak contoh di sini, kan banyak contoh. Contohnya adalah aku
aku sendiri ada banyak pelanggan ya yang menggunakan BPJS Mandiri seperti itu. Dia nyetak sendiri di sini, nyetak sendiri, terus dia bikin sendiri, dan kartunya mandiri ya, bukan dari program PBI seperti itu teman-teman. Mereka butuh karena alasannya macam-macam, karena untuk biaya operasi, melahirkan, atau yang sembarang kalir. Dan kebanyakan dari mereka nggak mengerti. Untuk beberapa yang kesini sih ya aku jelasin, khawatir sih, kasihan soalnya. Jadi kejadian yang dialami beberapa orang yang kesini, yang belum pernah dulu mereka pernah nyetak sendiri di luar, tapi nggak tahu cara kerjanya. Berhubung dia kelihatan kartu ini di sini, dia tanya-tanya. Nah seperti itu, terus gua jelasin deh seperti itu teman-teman. Katakanlah ada orang mau lahiran, dia khawatir biayanya gede, lalu dia bikin BPJS, habis itu jadi, terus mereka lahiran, dan BPJS-nya adalah dia menggunakan program mandiri, bayar sendiri ya, artinya setelah lahiran ternyata ini nggak direken, nggak diangsur, nggak diapa, nyampe lah setahun atau 2 tahun, kartu ini nggak diangsur sama sekali. Dan perlu diketahui bahwa kartu ini juga kalau nggak salah ada denda ya, kalau misalkan teman-teman belehar katakanlah ya, nggak bayar seperti itu teman-teman, ada denda kalau nggak salah, ada sanksinya selain daripada angsuran yang kalian wajib bayar, artinya hutangnya itu seperti itu. Jadi kalian nanti bakal dikenakan biaya hutangnya selama berapa kali, selama berapa bulan gitu kan, plus biaya sanksi. Jadi ya cukup berat. Nah, jadi hati-hati teman-teman, buat teman-teman yang lain. Oh iya, ada pertanyaan lagi nih dari orang-orang, Bang, kan udah pakai ya buat lahiran, terus mau dinonaktifkan bisa nggak? Ya nggak bisa lah, apalagi kalian programnya mandiri. Kalau dipikir-pikir ya kok enak kali kalian habis lahiran terus pakai program mandiri, dan habis dipakai terus kalian mau ngilang gitu aja, kan nggak lucu kayak gitu teman-teman. Jadi hati-hati, karena sudah banyak orang-orang yang nggak tahu sistemnya. Walhasil ketika dia butuh lagi ke rumah sakit, ketika di cross check ternyata hutangnya sudah banyak teman-teman. Pastikan kalian dapat ini di program PBI apa mandiri. Kalau mandiri kalian harus angsur setiap bulannya. Kalau PBI dia yang ngangsur adalah pemerintah. Nah, pastikan juga karena karena ada kartu PBI yang ditangguhkan, ada juga yang dibayar, dalam artian masih aktif. Karena ada ini sih beberapa orang yang kartu BPJS-nya yang dulu dapat dari desa, artinya program PBI ya dari pemerintah, setelah usia sekian ternyata sudah nggak aktif. Kalau dicek di Mobile JKN itu ada notifikasi warna merah yang bertuliskan tidak ditangguhkan, dan artinya itu tidak aktif dan kalian nggak bisa pakai kartu ini. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kalian mau ngurus lagi bisa, tapi persyaratannya juga lumayan banyak dan kalian harus ke dinas sosial setempat seperti itu. Di antara persyaratannya adalah kalian juga harus foto nanti rumah tampak depan, belakang, kiri, kanan seperti itu. Kalau misalkan rumah kalian bagus ya ditolak lah. Seperti itu teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Kalau misalkan ada yang nggak paham, tanyakan aja. Mumpung masih belum ini jauh kalian. Jadi biar lebih hati-hati seperti itu. Jangan lupa bantu support channel ini ya. Diklik tombol like-nya, di subscribe yang belum subscribe agar supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat insya Allah buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.